bahwa Allah itu sama berbentuk kayak makhluk. Nggak bisa Mbak, Bu. Seperti burung kah, seperti bulan kah, masih juga Anda berpikir kayak gitu. Jadi kalau begitu Pak, berikan pemahaman kepada saya kalau Tuhan itu seperti apa dia di dalam hati dan pikiran saya itu. Enggak perlu Anda pikirkan zatnya, pikirkan aja ciptaannya. Contoh kayak gini, membuktikan Allah itu ada. Ya, Anda punya akal? Punya. Coba tunjukkan akal Anda. Ini akal saya ngomong udah punya akal. Mana akal, bentuknya mana? Mana bentuk akal Anda mana? Di pikiran. Pak Ustadz. Mana bentuknya mana? Bentuknya mana? Bentuknya. Pak Ustadz. Pak Ustadz juga punya akal dan pikiran juga. Ya kan? Iya. Terus bentuknya mana? Akal Anda mana bentuknya? Ini saya bentuknya. Mana bentuk akal mana? Ini saya. Mana bentuk akal itu Anda manusia? Yang saya minta bentuk akal Anda. Bukan loh Pak Ustadz, inilah dari seluruh kata Anda, akal Anda ada. Tadi kan gitu. Ada. Mana bentuk akal Anda? Ini saya manusia nih. Punya akal. Aduh, manusia. Kan nggak bisa ditunjukkan kan bentuk akal Anda. Karena apa? Manusia itu terbatas. Dia menunjukkan akal saja kagak bisa. Alih-alih mau lihat Tuhan, teman-teman ya. Itulah Mbak, makanya jauhkan dulu di pemikiran Anda Allah itu sama dengan makhluknya. Nggak nyambung nanti. Anda nggak bakalan ketemu dengan Tuhan. Ya, oke lah, saya terima. Jadi seperti apa dia nggak berbentuk sama sekali gitu? Nggak perlu bentuk dia. Dia yang menciptakan bentuk. Dia yang menciptakan bentuk. Jadi kita manusia ini hanya dibentuk seperti ini aja, nggak menurut rupa dan bentuknya gitu. Ngapain manusia ini banyak kurangnya Mbak? Matanya kurang, ya nanti rusak, menua. Ngapain Allah sama dengan kita? Na'udzubillah, ya. Jangan Anda pikir Tuhan semesta alam itu sama dengan manusia. Makanya itu jauh-jauh dulu buang itu, ya, jauh-jauh. Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz. Terus kita maaf Bang. Terus kita sama dong kayak hewan yang di sana. Beda kita dikasih akal, hewan nggak dikasih akal. Tapi ada loh sebagian tuh bisa diajarin. Apanya? Hewan kayak lumba-lumba, kayak hewan lumba-lumba itu karena dilatih bukan karena berakal. Iyalah. Karena dilatih dengan kebiasaan. Lumba-lumba itu dilatih dengan kebiasaan bukan berakal dia. Beda kita dengan hewan. Makanya apa kata Allah di dalam Al-Qur'an kami? Ya di dalam Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-6 apa bunyinya? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab maupun orang musyrik mereka akan menghuni neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa disebut seburuk-buruknya makhluk? Karena akal dikasih, tapi kagak mau menggunakan untuk memikirkan Tuhan. Gitu. Udah dibilang Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Jangan Anda pikirkan bentuknya. Nggak perlu gitu. Anda pikirkan aja ciptaan Anda. Diri Anda berasal dari mana? Oh, diri Anda berasal dari rahim ibu. Siapakah yang... Bentar, kita merenung dulu ya. Diri Anda berasal dari rahim ibu, ya. Habis itu kita merenung, di rahim ibu kita dibentuk. Dari mana bahannya ini ya, badan saya ini? Kok tiba-tiba ada tulang, ada darah, ada jantung, semuanya. Ini bahannya dari mana? Terus siapa yang mengerjakannya? Kan gitu. Ya. Ini tidak lain adalah terus siapa yang meniupkan ruh di rahim ibu saya? Pasti Tuhan. Kan kayak gitu. Tuhannya apakah berwujud? Ya kagak. Apakah Tuhannya dapat dilihat di rahim ibu? Ya kagak. Artinya selama di dunia kagak perlu kita untuk mencari bagaimana wujud Tuhan. Gak perlu. Gitu. Wujud manusia itu dapat kalau dilihat. Kalau di dalam perut bisa dilihat dengan USG. Ya iya, siapa yang membentuk siapa? Hah?
Yang membentuk siapa? Yang membentuk sperma wanita sama apa?